Hai, aku Derika dari kelas PD25 Undiksa Denpasar. Jadi kali ini aku menjelaskan semua materi selama 1 semester tentang organisasi dan arsitektur komputer. Jadi kita langsung aja bahas. Oke, hal pertama yang kita bahas adalah apa sih itu organisasi dan arsitektur komputer. Nah, jadi pernah nggak sih kalian itu punya HP atau laptop yang tiba-tiba lemot? Oke, sebenarnya itu bukan masalah di RAM atau aplikasinya, tapi cara kerja komputer dalamnya. Di sini kita kenal dua istilah penting, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer itu ibarat konsep atau rancangan besar, seperti bentuk rumah dan fungsinya. Sedangkan organisasi komputer itu cara bagian-bagian di dalamnya bekerja, mulai dari GPU, memori, sampai perangkat input dan outputnya. Komputer juga bisa dianalogikan seperti manusia loh, yang mana GPU itu otaknya, memori itu ingatannya, input itu panca indera, dan output itu cara kita berekspresi. Nah, kalau salah satu nggak jalan, komputer juga nggak bisa bekerja maksimal. Jadi, memahami arsitektur dan organisasi komputer bikin kita nggak cuma pakai komputer, tapi juga paham cara kerjanya. Lanjut, kita bahas tentang hardware dan software komputer. Komputer bekerja karena gabungan hardware dan software. Hardware adalah bagian fisik yang bisa kita lihat dan sentuh di komputer, seperti GPU, RAM, keyboard, monitor, dan printer. Sedangkan software adalah program atau instruksinya, seperti Windows, aplikasi, dan sistem operasi. Hardware tanpa software itu hanya benda mati. Begitupun juga software tanpa hardware itu sama aja, nggak bisa dijalankan. Jadi keduanya itu harus saling terhubung agar komputer bisa berfungsi. Contohnya, laptop gaming. Hardware-nya itu ada prosesor, RAM, VGA, dan SSD, dan software-nya adalah Windows dan game yang dimainkan. Atau smartphone kita, itu hardware-nya ada prosesor dan kamera, sedangkan software-nya itu Android dan aplikasi di dalamnya. Jadi, hardware dan software itu tidak bisa dipisahkan karena mereka saling melengkapi agar komputer bisa berfungsi dan bekerja. Next, sekarang kita bahas tentang memori komputer. Memori itu adalah tempat menyimpan data dan instruksi agar komputer bisa bekerja. Memori komputer itu tersusun secara bertingkat. Jadi yang paling atas itu ada register dan cache yang mana ukurannya kecil tapi super cepat. Nah, di bawahnya itu ada RAM yang dipakai saat komputer sedang menyala atau sedang dipakai. Dan yang paling bawah itu ada storage seperti SSD dan hard disk yang kapasitasnya besar tapi lebih lambat. Nah, semakin ke atas memori semakin cepat tapi makin mahal, dan semakin ke bawah makin lambat tapi bisa menyimpan banyak data. Nah, ada juga yang disebut virtual memory, yaitu saat RAM hampir penuh, komputer meminjam ruang dari storage supaya sistem tetap berjalan. Nah, susunan ini bikin komputer bisa bekerja cepat sekaligus efisien. Next, ada perangkat eksternal komputer dan hierarki sistem memori. Nah, perangkat eksternal adalah perangkat keras di luar CPU yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Perangkat ini bisa berfungsi sebagai input seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon, dan juga bisa sebagai output seperti monitor, printer, dan speaker. Bahkan bisa menjadi input sekaligus output, contohnya itu ada flash disk dan hard disk eksternal. Nah, selain perangkat eksternal, komputer punya hierarki sistem memori yang sebelumnya sudah aku singgung, tapi ini lebih jelasnya. Nah, jadi hierarki memori itu disusun berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Paling atas itu ada register, yaitu memori paling kecil dan paling cepat yang ada di dalam CPU. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Di bawahnya ada cache memori yang berfungsi mempercepat akses data dari RAM ke CPU. Nah, cache ini dibagi menjadi 3, yaitu L1, L2, dan L3. Lalu di bawahnya lagi ada RAM yang mana tempat penyimpanan sementara saat komputer berjalan. Di bawahnya lagi ada secondary storage seperti SSD dan hard disk, dan terakhir ada external storage. Nah, semakin ke atas memorinya makin cepat tapi kecil, dan semakin ke bawah kapasitasnya besar tapi lebih lambat. Next, kita bahas sistem digital dan gerbang logika. Semua sistem komputer modern bekerja dengan logika biner, yaitu 0 dan 1. Angka 0 biasanya berarti false atau off, dan angka 1 berarti true atau on. Untuk mengolah logika ini, komputer menggunakan gerbang logika. Yang pertama itu ada AND, output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 1. Kedua ada OR, output bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Ketiga ada NOT, gerbang ini membalik nilai, yaitu dari 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Selain gerbang dasar, ada juga gerbang turunan seperti NAND dan NOR yang merupakan kebalikan dari AND dan OR. Ada juga XOR yang bernilai 1 jika inputnya berbeda, dan XNOR yang bernilai 1 jika inputnya sama.
Untuk memahami kerja gerbang logika, kita menggunakan tabel kebenaran yang menunjukkan semua kemungkinan input dan hasil outputnya. Logika ini juga bisa ditulis dalam bentuk persamaan boolean. Hasil dari proses ini adalah rangkaian logika, yang bisa berbentuk rangkaian kombinasi yang outputnya hanya tergantung input saat itu, atau rangkaian sekuensial yang melibatkan memori dan clock. Jadi, semua proses di komputer dari hitungan sederhana sampai kecerdasan buatan berawal dari logika 0 dan 1 yang diatur dengan gerbang logika. Sederhana tapi jadi fondasi seluruh teknologi digital. Oke, dalam arsitektur komputer ada namanya RISC dan CISC. RISC atau Reduced Instruction Set Computer menggunakan set instruksi yang sederhana dan sedikit. Setiap instruksi dirancang bisa dieksekusi dalam satu siklus mesin, sehingga prosesnya cepat dan efisien. RISC juga punya banyak register dan mendukung pipelining, jadi beberapa instruksi bisa diproses secara paralel. Arsitektur ini banyak dipakai di prosesor modern yang hemat daya seperti ARM. Sebaliknya, CISC atau Complex Instruction Set Computer menggunakan instruksi yang lebih kompleks. Satu instruksi bisa langsung melakukan beberapa operasi sekaligus, tapi biasanya membutuhkan lebih dari satu siklus. CISC bertujuan untuk mengurangi jumlah instruksi program, tapi desainnya lebih rumit. Contoh arsitektur CISC adalah prosesor x86. Jadi, RISC fokus pada kecepatan dan efisiensi, sedangkan CISC fokus pada fleksibilitas instruksi. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan, dan tentu saja sampai sekarang masih digunakan. Next, kita bahas tentang pipeline. Pipeline adalah alur kerja terstruktur yang memproses data secara bertahap, mulai dari pengambilan data, pemrosesan, hingga penyimpanan dan analisis. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses, membuat sistem lebih efisien, dan menjaga konsistensi data. Pipeline memiliki kelebihan seperti proses yang lebih cepat dan teratur, namun juga memiliki kelemahan, misalnya potensi kegagalan atau hazard jika ada tahapan yang tidak sinkron. Dalam sistem pipeline terdapat beberapa komponen penting, yaitu ada sumber data, penyimpanan, proses pengolahan, distribusi data, workflow, serta monitoring untuk memastikan proses berjalan lancar. Pipeline terbagi menjadi 3 tipe utama, yaitu yang pertama ada batch processing, yaitu pemrosesan data dalam jumlah besar pada waktu tertentu. Lalu ada streaming data, yaitu pemrosesan data secara real time, dan ada lambda arsitektur, yaitu menggabungkan batch dan streaming sekaligus. Pipeline juga memproses berbagai jenis data, mulai dari structured data, unstructured data, raw data, proses data, hingga curated data yang sudah siap dianalisis. Teknologi pipeline banyak dipakai di perusahaan modern, contohnya pada sistem data milik Uber. Next, kita bahas unit control. Unit control adalah bagian penting dalam komputer yang berfungsi sebagai otaknya komputer yang tugasnya mengawasi siklus instruksi dan mengontrol sinyal yang mengatur micro operation pada CPU, memori, dan perangkat I/O. Awalnya, unit control dibuat langsung di hardware-nya, lalu berkembang menjadi mikroprogram agar lebih fleksibel. Nah, struktur internal CPU itu ada unit I/O, yaitu mengirim data dan menerima data dari perangkat luar. Lalu ada arithmetic logic unit, yaitu melakukan perhitungan dan operasi logika, dan ada memori, yaitu RAM yang menyimpan data sementara, dan ROM menyimpan instruksi dasar. Nah, jenis unit control itu ada single cycle, yaitu satu siklus cepat tapi tidak efisien untuk instruksi sulit. Lalu ada multi cycle, yaitu banyak siklus, lebih lambat berlangkah tapi lebih efisien dan fleksibel. Nah, fungsi utama unit control itu ada mengambil instruksi, mendekode opcode, menjalankan sinyal kontrol, dan mengulang proses. Nah, siklus instruksi CPU itu ada fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori, lalu ada decode, yaitu menerjemahkan instruksi biner, lalu ada execute, yaitu menjalankan perintah, ada memory access jika instruksi membutuhkan data dari memori, dan interrupt, yaitu menangani permintaan khusus saat terjadi gangguan. Nah, dalam fetch itu ada 4 siklus lagi, yaitu program counter, yaitu menentukan alamat, ada memory address register untuk mengirim alamat instruksi ke memori, lalu ada memory buffer register untuk menampung data, dan instruction register untuk menyimpan instruksi terakhir. Nah, contoh nyata fetch itu ketika kita buka chat baru di WhatsApp, yang mana program counternya itu ketika kita lihat notifikasi, memory address registernya saat kita ketuk notifikasinya, memory buffer registernya isi chat diambil oleh aplikasi, dan instruction registernya itu chat muncul dan siap kita baca. Di dalam komputer ada chipset komputer.
Chipset komputer adalah kumpulan IC kecil yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas data antar komponen di dalam PC. Chipset memastikan setiap perangkat seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan bisa berkomunikasi dengan baik dan bekerja secara stabil. Secara umum, chipset terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ada NOT bridge yang menghubungkan prosesor dengan RAM dan kartu grafis melalui jalur berkecepatan tinggi. Yang kedua ada short bridge yang mengatur perangkat berkecepatan lebih rendah seperti USB, keyboard, hard disk, dan juga part I/O. Cara kerjanya yaitu data penting diproses lebih cepat melalui NOT bridge, lalu diteruskan ke short bridge untuk perangkat pendukung. Nah, dengan pembagian tugas ini, komputer dapat memproses data lebih efisien, stabil, dan terorganisir. Oke, sekarang kita bahas tentang sistem multiprosesor. Sistem multiprosesor adalah komputer dengan lebih dari satu prosesor yang bekerja bersama untuk meningkatkan kinerja. Prosesor ini saling berkomunikasi lewat memori bersama atau jaringan interkoneksi agar tugas bisa dibagi. Ciri utamanya adalah proses paralel, memori berbagi, dan multitasking. Ada dua jenis utama, yaitu simetrik multiprosesor yang mana semua prosesor setara dan fleksibel yang banyak dipakai di server modern, dan juga ada asimetrik multiprosesor yaitu satu prosesor sebagai pengatur dan lainnya sebagai pelaksana. Nah, selain itu ada NUMA atau Non-Uniform Memory Access yang membagi memori per prosesor agar akses lebih cepat. Dan juga ada clustering yaitu menggabungkan banyak komputer jadi satu sistem besar. Semua konsep ini mendukung parallel processing untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputasi. Performa komputer. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa dua komputer dengan spesifikasi mirip tapi performanya berbeda? Ini disebabkan performa komputer itu nggak bisa diukur dari satu aspek saja, tapi ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi performanya. Yang pertama itu ada clock speed. Ini seperti detak jantungnya CPU. Semakin tinggi clock speed-nya, maka proses semakin cepat, tapi bukan penentu utama. Kedua, ada CPI atau Cycles per Instruction, yaitu berapa siklus yang dibutuhkan untuk satu instruksi. Semakin kecil CPI, maka semakin efisien prosesornya. Ketiga, ada MIPS, yang mana mengukur jutaan instruksi per detik, tapi metrik ini kurang adil kalau dibandingkan arsitektur yang berbeda. Keempat, ada FLOPS, yang mana khusus untuk hitungan desimal. Ini tuh penting banget di AI, sains, dan grafis. Selain itu, performa juga dipengaruhi oleh CASE, RAM, core, arsitektur, dan software. Jadi, performa terbaik itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling sesuai kebutuhan kita. Oke, itu tadi semua penjelasan selama satu semester tentang organisasi dan arsitektur komputer. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye!